Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini untuk materi kedua, yaitu pertemuan kedua, tetap dengan bab persamaan kuadrat, dan juga tetapi untuk isi materinya berbeda. Untuk adik-adik jangan lupa untuk mendownload materi serta mendengarkan penjelasan dari video yang telah saya buat. Untuk soalnya terdapat pada file yang ada di materi berbentuk PDF yang sudah saya upload di e-learning. Dan juga jangan lupa buat adik-adik untuk absensi, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan physical distancing agar tidak terkena pandemi, tidak terkena COVID, dan sehat selalu. Langsung saja kita ke materinya ya. Nah, untuk materinya ini diskriminan. Jadi mengingat pelajaran minggu kemarin, saat yang pertama yaitu kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, yaitu mencari akar 1 dan akar 2 itu dengan menggunakan rumus negatif B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, di rumus pada rumus ABC tersebut itu terdapat rumusnya dari rumus determinan. Determinan sendiri itu apa? Determinan itu merupakan pembeda, atau lebih tepatnya determinan itu digunakan untuk menentukan jenis-jenis akar yang nanti akan ditemukan dalam persamaan kuadrat. Jadi sebelum mencari akar-akarnya itu adik-adik dapat membedakan akar-akar seperti apa yang muncul jika adik-adik mencari dari rumus determinan terlebih dahulu. Jadi rumus determinannya yaitu B kuadrat minus 4AC. Jadi D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Nah, selanjutnya jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu dapat dibedakan menjadi 3 ya, jika berdasarkan dari determinan atau nanti dari nilai determinan yang telah dicari, yaitu jika nilai determinan yang setelah dicari dari rumus B kuadrat minus 4AC itu D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Jadi 2 akar real atau akar-akar yang berbeda, seperti contohnya 2 dan 3. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang imajiner. Jadi imajiner di sini seperti akar, bentuk akar seperti itu. Nah, untuk syarat yang ketiga yaitu untuk kondisi yang ketiga, yaitu jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang sama, atau bisa dikatakan hanya 1 akar saja. Jadi langsung ke contoh soal saja ya. Nih, contoh soalnya terdapat 3. Untuk yang A dapat dilihat sendiri, yaitu 4x kuadrat plus 3x negatif 5. Jenis-jenis akar apa yang akan muncul jika kita cari menggunakan rumus determinan? Mari kita cari B kuadrat minus 4AC. Nah, B-nya 3 dan A-nya 4 serta konstantanya C yaitu negatif 5. Jadi kita langsung masukkan ke rumus 3 kuadrat negatif 4 dikali 4 dikali negatif 5, hasilnya yaitu 9 ditambah 80 maka sama dengan 89, yaitu seperti kondisi yang pertama, yaitu akarnya real dan berbeda. Untuk yang kedua, 2x kuadrat negatif 5x plus 6 sama dengan 0. Kita masukkan dan ternyata ketemu negatif 23. Jika nilai determinan itu kurang dari 0, maka akar-akarnya akan imajiner. Untuk contoh yang terakhir, x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0, maka akar-akarnya yaitu sama. Selanjutnya, jumlah dan hasil kali akar pada persamaan kuadrat. Jadi ini dapat
dicari jumlah akar, jumlah dari akar atau hasil kali akar. Jadi daripada mencari akarnya masing-masing nanti masih panjang, ini terdapat rumusnya. Jadi untuk yang jumlah akar, jumlah hasil akar itu di sini perhatikan kursor, yaitu X1 plus X2 sama dengan, kita masukkan rumus melalui rumus ABC tadi, yaitu negatif B plus akar D per 2A. Kan tadi minus B kuadrat, minus B kuadrat minus B kuadrat minus 4AC itu merupakan rumus dari determinan ya. Ditambah karena ini jumlah, maka ditambah negatif B, karena rumus ABC terdapat 2 yaitu plus minus kan di sini. Jadi maka akar-akarnya yang pertama kita gunakan operasi jumlah, dan yang kedua kita menggunakan operasi kurang atau negatif. Nah, kita masukkan, dan karena ini penyebutnya sudah sama, maka negatif B ditambah negatif B maka negatif 2B, dan akar D dikurangi akar D maka 0. Nah, hasilnya negatif 2B per 2A, dan ini dapat disederhanakan menjadi negatif B per A. Ini merupakan rumus akhir dari jika nanti terdapat sebuah pertanyaan di mana jumlah akar-akar persamaan kuadratnya itu berapa. Nah, ini adik-adik dapat menggunakan negatif B per A. Nah, untuk yang kedua hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, yang tadi kan operasinya jumlah. Nah, yang kedua ini operasinya kali, X1 dikali, nah ini mohon maaf ini tipu ya, ini yang betul X2, X1 dikali X2 ya, karena ada 2 akar. Nah, kita masukkan rumus sesuai rumus ABC seperti yang di atas. Yang pertama menggunakan tanda plus, dan yang kedua operasinya menggunakan negatif karena terdapat 2 akar yang berbeda. Kita masukkan negatif B plus akar D per 2A, dan dikali negatif B dikurang akar D per 2A. Kita kalikan seperti operasi pada perkalian pada pecahan. Nah, kita kalikan, ketemu B kuadrat plus B akar D negatif B akar D negatif D per 4A kuadrat. Nah, ini dapat dilihat B akar D negatif B akar D, maka ini hasilnya 0, sehingga hanya tersisa B kuadrat negatif D. Negatif D tadi rumusnya yaitu determinan B kuadrat negatif 4AC. Nah, kita substitusikan rumus dari determinan B kuadrat. Nah, setelah itu kita operasikan, maka ketemu di sini B kuadrat negatif B kuadrat plus 4AC per 4A kuadrat. B kuadrat negatif B kuadrat sama dengan 0, sehingga tersisa 4AC per 4A kuadrat. Sehingga 4-nya kita dapat eliminasi. Nah, A kuadrat itu kan A dikali A, jadi AC per A dikali A, A-nya dapat dicoret 1-1. Jadi sehingga rumus akhirnya yaitu C per A. Kita langsung masuk saja ke dalam latihan soal. Tentukan jumlah hasil akar dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat berikut. 4x kuadrat plus 3x negatif 5. Kita dapat temukan A-nya yaitu 4 dan B-nya yaitu 3 serta C-nya yaitu negatif 5. X1 plus X2 sesuai dengan rumus yang telah ditemukan tadi, yaitu negatif B per A. Kita masukkan saja langsung. A-nya yaitu tadi, B-nya itu tadi 3, dan A-nya yaitu 4, sehingga hasilnya negatif 3 per A. Dan untuk X1 dikali X2, untuk hasil kali akar yaitu rumusnya tadi C per A, hingga kita masukkan saja. C-nya itu negatif 5 dan A-nya yaitu 4, hasilnya negatif 5 per 4. Ini menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui akar-akarnya saja,
Jadi ini bukan mencari akar-akarnya, melainkan menyusun atau menemukan persamaan kuadrat jika diketahui dari akar-akarnya saja. Jadi yang ditemukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu tadi. Bentuk akar-akar persamaan kuadrat kan x negatif x1 dalam kurung x negatif x2 jika kita sederhanakan atau difaktorkan. Kenapa? X1 dan X2 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Nah, dan jika bentuk dari x negatif x1 dikali x negatif x2 kita jabarkan, maka x kuadrat negatif x1 plus x2 x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, jika diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan negatif 9, maka tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, tadi kan sudah terdapat rumus atau bentuk penjabaran dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang sudah ditemukan di atas ini ya. Maka kita tinggal masukkan saja mengenai x1 dan x2 nya kita substitusikan langsung ke dalam bentuk yang ada itu tadi. Nah, x kuadrat negatif x1 plus x2 dikali dalam kurung x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, kita x1 nya rubah menjadi 5 dan x2 nya itu negatif 9. Kita masukkan sehingga ketemu di sini 5 plus negatif 9, karena di dalam kurung maka operasinya dilakukan dulu, dikerjakan terlebih dahulu, serta plus 5 dikali negatif 9, x kuadrat negatif dalam kurung negatif 4x negatif 45, maka ketemu terakhir x kuadrat plus 4x negatif 45, maka ini dapat dikatakan persamaan kuadratnya. Bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya yaitu 5 dan negatif 9 yaitu x kuadrat plus 4x negatif 45. Nah, ini slide berikutnya. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini untuk deadline-nya yaitu minggu depan ya. Jangan lupa. Nanti untuk mengetahui soalnya ada di materi yang telah kakak upload di e-learning. Jangan lupa untuk dikerjakan untuk deadline-nya yaitu minggu depan, dan juga jangan lupa mengenai tugas yang kemarin untuk tetap dikerjakan. Dan jika nanti ada pembetulan dari dari kakak mengenai materinya, mengenai jawaban dari adik-adik, nanti akan kakak taruh di e-learning. Nah, terima kasih. Tetap semangat untuk sekolah online. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi